wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali Miss Mai bisa menyapa lagi anak soleh-soleha di rumah. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat selalu ya saum Ramadannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita bisa silaturahim lagi dalam edisi Kultum Ramadan Karim Esa Karim Primary School. Oke anak-anak soleh, kita mulai yuk kultumnya. Kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dzini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Oke anak-anak soleh, kali ini Miss akan cerita sedikit tentang seorang ulama besar umat Islam yang bisa kita teladani kesungguhan beliau dalam belajar ilmu agama, dalam mempelajari Al-Quran, menghafalkannya, mengamalkannya, dan juga menyampaikannya untuk kita umat Islam. Nah, jadi beliau itu dari sejak kecil sudah rajin sekali belajar agama serta mempelajari Al-Quran sampai-sampai beliau itu dimampukan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk bisa hafal Al-Quran sebanyak 30 juz ya. Jadi semuanya hafal ya dalam dari mulai juz 1 sampai juz 30. Alhamdulillah beliau itu sudah hafal dalam usia 7 tahun. Wah, siapakah dia? Ada yang tahu? Beliau adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini jadi dari sejak usia yang masih sangat belia sekali, dari sejak usia 7 tahun, seusia ya dengan anak soleh-soleh di rumah. Rata-rata kan sekarang ada yang 6 tahun, 6,5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Nah, beliau juga Imam Syafi'i itu di usia sekitar usia kelas 1 SD ya, itu sudah mampu menghafal Al-Quran. Wah, Masya Allah ya. Berarti anak soleh-soleha di rumah juga insya Allah bisa ya kalau kita bersungguh-sungguh, berniat, sungguh-sungguh ingin menghafalkan Al-Quran, insya Allah bisa ya seperti Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini adalah seorang ulama yang sangat cerdas dan soleh. Beliau juga memiliki murid yang menjadi muridnya itu banyak juga yang menjadi ulama-ulama besar. Wah, Masya Allah. Nah, salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hambali. Imam Ahmad ini jadi adalah murid dari Imam Syafi'i. Suatu ketika Imam Syafi'i berkunjung dan menginap di rumahnya Imam Ahmad bin Hambali. Nah, kan Imam Ahmad ini kan memiliki seorang putri ya. Selama Imam Syafi'i ini menginap, ada beberapa hal yang dipertanyakan oleh putri dari Imam Hambali, Imam Ahmad ini ya. Nah, putrinya ini bertanya kepada ayahnya. Nah, Imam Ahmad ini kan sering menceritakan ya tentang gurunya, yaitu tentang Imam Syafi'i ke putrinya. Kemudian putrinya ini bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, betulkah itu guru ayah yang sering ayah ceritakan bahwa beliau itu seorang imam atau ulama besar yang soleh dan cerdas? Iya betul, beliau adalah guru ayah, gitu kata ayahnya ya. Nah, kemudian putrinya bertanya lagi, tapi ayah, ada beberapa hal yang meragukanku. Apakah itu? Kata ayahnya. Semalam ketika beliau makan malam bersama kita, saya lihat kok makannya banyak sekali ya ayah, gitu. Kemudian ketika beliau pergi untuk tidur, saya perhatikan kok beliau tidak tahajud. Dan ketika beliau mau sholat subuh berjamaah dengan kita, kenapa beliau tidak mengambil wudhu, tidak berwudhu dulu? Oh begitu, baiklah, akan ayah pastikan ya kebenaran ceritamu kepada Imam Syafi'i langsung. Kemudian Imam Ahmad bertanya langsung kepada Imam Syafi'i. Nah, dan Imam Syafi'i pun menjawabnya, putrimu benar, gitu ya kata Imam Syafi'inya. Tetapi tidak seperti apa yang dia lihat. Ketika semalam aku makan malam,
itu makan banyak. Memang betul aku makan banyak sekali, karena aku tahu bahwa makanan yang kau sajikan adalah makanan yang thoyyib, makanan yang halal. Dan makanan yang halal dan thoyyib yang disajikan oleh orang yang baik, orang yang soleh dan dermawan sepertimu itu adalah obat. Saat itu kondisiku sedang demam, jadi aku makan banyak bukan untuk mengenyangkan diri, tetapi untuk berikhtiar menyembuhkan sakit demamku. Alhamdulillah, dengan izin Allah demamku bisa sembuh. Itu penjelasan dari Imam Syafi'i. Jadi ada dasar ilmunya ya, kenapa beliau makan banyak itu bukan karena nafsu atau karena ingin mengenyangkan diri semata, bukan gitu. Nah, kemudian semalaman aku tidak sempat tahajud karena ketika aku hendak tidur, aku sudah berbaring ya, akan hendak tidur malam, tetapi tiba-tiba di benakku terpikirkan permasalahan-permasalahan umat yang ditanyakan kepadaku, dan aku pun berusaha memikirkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu dari Al-Quran dan Al-Hadis yang sudah dipelajari. Akhirnya dalam semalam, alhamdulillahirobbilalamin, aku pun bisa menyelesaikan sekitar 72 padilah atau penyelesaian dari permasalahan-permasalahan umat. Nah, sehingga aku tidak ada waktu untuk sholat tahajud atau sholat malam. Dan semalaman aku tidak bisa karena aku tidak tidur dan tidak batal wudhu, sehingga ketika mau sholat subuh aku tidak perlu lagi untuk berwudu. Nah, begitu penjelasan dari Imam Syafi'i. Wah, Masya Allah ya, betapa beliau itu sangat peduli kepada umat untuk bisa memberikan untuk bisa menuliskan ilmu-ilmunya agar bisa dibaca dan digunakan bagi umat yang bingung menyelesaikan permasalahan-permasalahan agama, permasalahan-permasalahan fikih dan sebagainya. Nah, gitu ya anak-anak soleh. Semoga anak-anak soleh di rumah bisa meneladani karakter dari Imam Syafi'i, bagaimana kecerdasannya, kesolehannya, dan kesungguhannya dalam mempelajari Al-Quran serta mengamalkannya. Sekian dari Miss Mae, semangat terus ya ibadah saumnya, soleh-soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.